Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan dan yang selalu senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan urusan-urusan kita, langkah-langkah kita, dan melapangkan dada-dada kita untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis zikir, dan di rumahnya yang mulia ini untuk kita bersama-sama belajar menuntut ilmu, ilmu agama, ilmu ad-din. Sebagai bekal hidup kita di dunia ini menghadap Allah Tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan kajian rutin kita dalam materi fikih, yaitu tentang hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan amal-amal perbuatan hamba. Berlandaskan dalil-dalil yang secara dalil-dalil rinci, baik dari Al-Quran dan Sunnah, juga ijma', dan bahasan kita masih tentang zakat. Tentang zakat. Dan tentu di dalam kitab ini tidak membahas secara rinci detail, tidak. Tapi ya secara umum atau secara global saja. Kalau ingin lebih detail lagi, rinci lagi, ya kita baca kitab-kitab yang lain yang lebih tebal, ya, yang lebih tebal. Tapi di sini hanya ya sedikit, ya, secara umum saja. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang hukum meninggalkan zakat, hukum orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, hukum orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Dan itu ada dua kemungkinan: tidak mau mengeluarkan zakatnya karena mengingkari kewajiban zakat, maka hukumnya kafir. Sedangkan yang kedua, kalau dia tidak mau mengeluarkan zakat karena bakhil, pelit, maka dia telah berbuat dosa besar yang sangat besar. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian di antara yang sudah kita bahas adalah alaman tajib. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Siapa saja orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, yang terkena zakat? Disebutkan oleh penulis hafizahullah bahwa
wajib zakat itu bagi setiap muslim. Pertama, dia itu muslim. Yang kedua, hur, merdeka, lawannya budak. Kemudian tiga, malikin lin nisab, sudah sampai kepada nisab. Kemudian yang keempat, halal haul, sudah mencapai haul, yaitu sudah 1 tahun ya, 1 tahun kecuali zakat tanaman, sebagaimana sudah kita jelaskan. Kemudian sudah kita bahas juga harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya? Apa saja? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu kan. Tidak semua harta itu dikeluarkan zakatnya. Hanya harta-harta tertentu saja. Ini salah satu bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada kaum muslimin ya, hamba-hambanya, yang mana Allah tidak ingin memberatkan ya hamba-hambanya dengan misalnya dikeluarkan semua harta zakat, semua harta gitu. Maka ini akan memberatkan dan membingungkan. Bingungin ya. Kalau semua dizakati kan bingung kan? Bingung dan ya sedih gitu kan. Tapi yang dizakati hanya harta-harta tertentu saja, tidak semuanya. Itu pun sedikit ya, tidak banyak. Hanya harta-harta tertentu saja, dan itu zakatnya cuma sedikit, tidak banyak. Nah, ini salah satu bentuk ya rahmat Allah kepada kaum muslimin, baik itu rahmat kepada kaum muslimin yang kaya maupun yang miskin ya. Tapi di antara zakat yang harta yang dikeluarkan zakatnya adalah pertama an-naqdain, emas perak, wazuru', buah-buahan, tanaman. Kemudian athimar, buah-buahan, wal mawashi, binatang ternak, war rikaz, harta rikas. Naqdain yaitu emas perak, kedua tanaman, ketiga buah-buahan, keempat binatang ternak, dan yang kelima rikas ya. Baik, kita sekarang bahas harta pertama yaitu naqdain, zahab wal fiddah, emas dan perak. Dan yang mewakili emas dan perak adalah uang kertas ya, uang kertas. Jadi yang mewakili emas dan perak adalah uang kertas. Artinya ya uang gitu aja gitu. Uang. Tapi pertama tentang nisabnya emas dan perak. Nisab itu sebagaimana sudah kita jelaskan, harta minimal yang gimana? Nisab itu kadar minimal harta yang terkena zakat, itu namanya nisab. Kadar minimal, ukuran minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berarti nggak semua harta itu. Itu namanya nisab, kadar minimal, ukuran minimal harta yang terkena zakat. Itu nisab. Nah, nisabnya emas perak itu berapa? Yang kalau sudah sampai ke nisab itu, nah wajib dikeluarkan zakatnya. Tentu kalau sudah memenuhi persyaratan-persyaratannya. Di antara persyaratan itu apa?
Di antara persyaratannya itu adalah harta tersebut dimiliki secara mutlak. Ya, yaitu harta tersebut telah dimiliki secara mutlak. Berarti sudah di tangan gitu. Punya dia dan sudah di tangan. Berarti kalau harta yayasan, harta yayasan atau uang kas masjid gitu, ada zakatnya nggak? Kan ada kan 1 M, 2 M, kan banyak, ada yang ratusan juta kan, berarti kan sudah nisab dan udah setahun lagi tuh. Karena dia itu bukan milik secara sempurna per orang itu, karena dia itu adalah milik kaum muslimin gitu kan, untuk Allah, maka tidak ada harta, tidak ada zakat. Uang kas masjid itu, kas masjid atau uang yayasan itu nggak ada zakatnya. Ya, karena itu tidak dimiliki secara sempurna. Kemudian dan harta itu bisa berkembang. Ya, termasuk syarat-syarat ya, syarat-syarat harta yang dizakati. Jadi yang pertama dimiliki secara sempurna. Bukan milik lembaga, bukan milik yayasan, bukan milik masjid, tapi milik pribadi, milik dia gitu. Kemudian yang kedua, harta itu bisa berkembang. Makanya harta-harta yang dikeluarkan zakat itu sifatnya berkembang. Emas, perak, terus tanaman, ya, buah-buahan, uang termasuk, ya. Kemudian binatang ternak, itu kan semua berkembang kan, sifatnya berkembang. Kemudian di antara syarat harta itu zakati adalah sudah nisab, kemudian haul, kemudian yang penting juga adalah kelebihan dari kebutuhan. Kelebihan dari kebutuhan pokok maksudnya. Berarti harta ini setelah dikeluarkan untuk kebutuhan pokok, makan, minum, terus apalagi kendaraan dan yang lainnya. Baru sisanya itu, lebihnya itu, nah itu yang dikeluarkan zakatnya. Ya. Dan nggak boleh misalnya sudah mau mendekati haul, kemudian hartanya dikurangi biar tidak terkena zakat. Misalnya emasnya udah, wah ini emas nih, entar lagi masuk haul nih, akhirnya dia belanjakan. Tujuannya biar tidak terkena zakat. Maka orang seperti ini berdosa dan dia sebenarnya tetap harus keluarkan zakat, meskipun tidak sampai kepada nisab misalnya. Kan sudah berkurang, dikurangi biar selamat dari zakat. Dikurangi duitnya juga misalnya tuh, ini udah mau bulan ini nih, kan bulan ini kan harus zakat nih, akhirnya beli ini biar tidak keluar zakat. Nah ini pun ya berdosa orang seperti ini, berarti dia telah menipu siapa? Menipu Allah gitu. Dia anggap Allah nggak ngerti gitu. Dia ngerasa Allah itu nggak tahu gitu. Padahal Allah tahu kan gitu. Allah Maha tahu dan Allah akan balas itu. Allah akan balas. Dan ada orang-orang seperti ini, ya. Ada orang-orang seperti ini. Atau misalnya kambing, misalnya kambing. Wah ini bulan depan ini wajib zakat nih. Akhirnya kambingnya dipotong berapa, 3, 4, 5 gitu, atau dijual. Akhirnya nggak wajib zakat dia. Maka ini namanya nipu gitu kan. Nipu Allah Subhanahu wa taala. Dikira Allah nggak ngerti, dikira Allah nggak paham gitu. Masya Allah ya. Jadi ini diantara syarat-syarat ya, syarat-syarat harta zakat. Baik, jadi kembali ke masalah kita nih, zakat emas dan perak, dan termasuk di sini adalah uang kertas. Kita baca apa yang dibawakan oleh penulis hafizahullah.
Nisabul dhahabi 20 dinaron wa nisabul fiddati mi'ata dirhamin wa fihima rub'ul usyur wa fihima rub'ul usyur. Nisab emas, nisab emas, jadi kadar minimal harta yang terkena zakat, minimal zahab emas adalah ishruna dinar, 20 dinar, 20 dinar. 20 dinar itu kurang lebih kalau digramkan adalah 85 gram. Sini ada nggak ini? 20 dinar. 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas. Jadi nisabnya emas adalah 20 dinar atau 85 gram. Berarti kalau kita di rumah tersimpan, tidak hanya di rumah, bahkan disimpan di mana begitu kan? Dan dia itu milik kita, dimiliki sama kita. Kemudian dan itu di luar kebutuhan pokok. Kalau sudah 85 gram wajib zakat dan tentu haul kan ya, sudah haul. Berarti misalnya sekarang saya punya emas misalnya 100 gram. Nah, 100 gram. Detik ini, bulan ini. Bulan ini bulan apa? Hitungannya apa ini kalau zakat nih? Kalender Hijriah, Muharram Safar tuh ya, Muharram Safar. Karena dalam Islam tidak kenal namanya Januari, Februari dan seterusnya. Islam mengenal kalender itu Muharram, Safar dan seterusnya. Nah, sekarang ini adalah bulan Rajab. Sekarang di bulan ini juga saya punya emas seberat 100 gram. Berarti mulainya hitungan bulan ini. Setelah Rajab, Sya'ban kok masih 100. Ramadan, Safar, Rabiul Awal. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram, kemudian di bulan Muharram masih 100. Terus nah totalan di bulan Rajab ini. Kita lihat di bulan Rajab ini ternyata masih 100. Masih 100 gram. Maka bulan ini juga keluarkan zakatnya. Gitu. Dan zakatnya nanti disebutkan. Berarti kalau bulan Rajab ini setelah dilihat kok kurang dari 100, kok tinggal 90, zakati enggak? Zakati kan udah nisab kan? Melebihi nisab kan? Kalau masih 85 gram ya tetap dipanggil zakatnya. Kalau tinggal 60 gram ya sudah nggak ada zakat baginya. Ya karena tentu kebutuhan pokok kan, untuk kebutuhan pokok beli ini beli itu kan akhirnya berkurang. Qadarullah berkurang, maka tidak ada zakat baginya. Kemudian di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan kok bertambah? Awalnya 60 nih. Kemudian kok bertambah kan? Bertambah berapa? 100 lagi. Maka hitungan kembali dimulai dari bulan Ramadan. Kemudian dilihat setahun kemudian apakah dia tetap atau berkurang atau bertambah. Nah, seperti itu. Dan ini pun sama dengan uang ya, sama dengan uang. Uang kertas 85 gram itu kalau dirupiahin berapa? Iya, tergantung
segramnya berapa gitu ya. Sejuta misalnya, 1 gram sejuta berarti 85 juta. Nah, hari ini bulan Rajab, alhamdulillah punya uang 90 juta. Berarti kan udah nisab ya. Maka kita tunggu tahun depan apakah dia tetap atau bertambah atau berkurang. Kalau tetap ya ada zakat, apalagi lebih. Kalau berkurang dari nisab berarti tidak ada zakat baginya. Kemudian usaha lagi, dapat lagi di bulan Ramadan, dapat tuh 90 lagi. Yang mulai hitungan adalah bulan itu bulan Ramadan. Gampang ya? Gampang, alhamdulillah. Taib. Kemudian wa nisabul fiddah, nisabnya fiddah yaitu perak, mi'ata dirham, 200 dirham. Bukan 200 dinar ya, 200 dirham. 200 dirham itu kurang lebih kalau digramkan adalah 595 gram. 595 gram perak. 595 gram. Satu gram perak itu berapa ya? 50.000 enggak? Taruhlah 50.000, taruhlah 50.000. Berarti 50.000 kali 595. Berapa itu? Enggak banyak ya? Hitung ya, Masya Allah. Ya segitulah. Jadi 50.000 kali 595. 2975 juta. 2 juta gitu. Lebih. Hitung dewe dah ya. Hitung. 29 2 juta kali ya? 29 29an gitu. 29 juta. Nah. Jadi nisab perak adalah 595 gram atau 200 dirham. Wa fihi ma rubu'ul usyur, dan zakatnya adalah rubu'ul usyur. Rubu'ul usyur itu 1/40. 1/40 ya sama dengan 2,5%. Ya, 2,5%. Dalilnya mana? Dalilnya adalah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, "Idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaihal haulu fa fiha khamsatu darahim." Jika engkau memiliki 200 dirham perak ya, wahala 'alaihal haul, dan sudah mencapai haul, maka zakatnya adalah khamsatu darahim, 5 dirham. Ya, 5 dirham. Walaisa 'alaika syai'un yakni fi dzahab, dan tidak ada zakat bagimu, yakni emas ya. Tidak ada zakat bagimu yaitu emas, hatta yakuna laka 20 dinar, sampai kamu memiliki emas seberat 20 dinar. 20 dinar. Ya, 20 dinar tadi 85 gram.
Fa idza kana laka 20 dinar, dan jika engkau telah memiliki 20 dinar dan sudah haul, maka zakatnya adalah setengah dinar. Nisfu dinar, setengah dinar. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya zakat emas adalah 80 nisab emas adalah 85 gram, nisab perak 595 gram, dan harta yang dikeluarkan dan zakatnya adalah 1/40 atau 2,5 gram. 2,5% kok gram persen. Alhamdulillah. Punya emas segitu? Nggak punya. Ya sudah, kalau nggak punya ya nggak apa-apa sih. Kalau punya saja nanti kita bahas lagi kalau punya. Baik, pembahasan kita berikutnya ini secara global ya, secara umum saja, tidak detail, tidak rinci ya, tidak rinci. Biar kita tahu saja itu nisabnya begini, nisabnya ini, berapa yang dikeluarkan, kan begitu. Kemudian zakatul huli. Zakat huli, perhiasan. Perhiasan yang dipakai itu loh, kalung, cincin. Kalau ini kan emas yang tersimpan gitu, nggak dipakai gitu, nggak dipakai. Mungkin untuk investasi atau untuk apa kan begitu, pokoknya tersimpan. Nah, masalahnya adalah perhiasan nih, emas yang dipakai, perak yang dipakai, kalung, cincin, atau mungkin jam tangan, anting, ya. Apakah itu juga dizakati? Memang berbeda para ulama masalah ini ya. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan iya. Tapi lebih hati-hati, itu lebih tenang ya, hati-hati. Ikhtiyaton gitu kan, lebih ya hati-hati, berarti dikeluarkan saja gitu. Ya. Kalau dikeluarkan gimana? Ya sama, kalau sudah sampai nisab, haul, ya dikeluarkan. Kalau enggak, ya enggak. Berarti perhiasan ini kalau kita punya simpanan, berarti digabung. Jadi yang disimpan berapa, yang dipakai berapa, digabung. Kalau sudah nisab, haul, zakat. Seperti itu. Dan itu lebih hati-hati ya, lebih menenangkan hati. Ya, lebih menenteramkan hati. Ya udah dizakatin saja. Juga nggak banyak kok ya, nggak banyak kok begitu. Tapi di kitab ini beliau hafizahullah taala berkata, zakatul huliyyi wajibatun bi umumil ayati wal ahadits. Zakat perhiasan itu tetap wajib. Beliau hafizahullah menguatkan pendapat perhiasan adalah wajib yang dipakai seorang wanita. Kalau dipakai laki-laki, tapi itu zakatin nggak? Boleh nggak laki-laki pakai emas? Ya kan nggak boleh. Tetap dizakatin nggak? Atau laki-laki tuh kalau emas gede rantai itu kan, masya Allah. Tapi secara hukum boleh nggak sih laki-laki pakai itu semua? Ya tidak boleh kan, haram hukumnya. Tapi pun demikian, kalau sudah nisab haul tetap dizakatin. Tapi dia berdosa karena dipakai. Dan itu pendapat yang kuat insya Allah. Ya. Atau misalnya piring dari emas. Piringnya buat makan, boleh nggak makan pakai piring emas?
Dulu sudah kita bahas. Boleh nggak? Nggak boleh, haram hukumnya. Meskipun demikian tetap dizakati. Plus dia berdosa karena menggunakan piring dari emas. Tapi harus dizakati. Kalau emang sudah nisab dan haul. Atau di lemari gitu kan, tersimpan piring, mangkok, sendok, garpu dari emas. Dizakatin. Tetap dizakatin. Nah, seperti itu wallahu a'lam. Jadi pendapat yang lebih hati-hati adalah tetap dizakati perhiasan-perhiasan tersebut. Tentu kalau sudah nisab dan haul. Ingat tuh, nisab dan haul. Kalau enggak ya enggak. Cuman punyanya cuman ini doang. Bertahun-tahun dari awal nikah sampai itu. Ya enggak ada zakat lah, cuman satu doang cincin kok, masa dizakati? Ya enggak gitu. Ya, kecuali kalau ada emas yang lain, emas ini, emas siapa? Itu nggak ada zakatnya. Kalau emas ini, emas itu nggak ada zakatnya ya. Masya Allah. Jadi zakat huli yaitu perhiasan tetap wajib hukumnya berdasarkan keumuman dalil Al-Quran dan Sunnah. Walaysa ma'a man akhrajahu min hadzal umumi dalilun wa ma'a dzalika faqad ja'at fihi nususun khassatun minha. Kata penulis dan orang yang mengeluarkannya dari keumuman tersebut sama sekali tidak memiliki alasan yang kuat. Bahkan banyak nas dalil-dalil yang mengkhususkan masalah ini. Mengkhususkan bahwa perhiasan itu tetap dikeluarkan zakatnya. Ya. Di antaranya adalah hadis Ummu Salamah. Qalat, dari Ummu Salamah dia berkata. Siapa Ummu Salamah? Dia istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuntu albasu awdohan. Aku pernah memakai awdohan. Awdohan itu emas ya. Kalau di situ apa nih di sini? Kalung emas. Atau mungkin gelang ya, gelang atau kalung emas. Min zahabin, dari emas. Jadi kalung atau gelang emas. Fakultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, akanzun huwa? Apakah ini termasuk kanzun wahai Rasulullah? Apa kanzun itu? Kanzun itu harta simpanan yang ya harta simpanan. Sebagaimana firman Allah itu loh. Di ayat-ayat sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa nanti itu emas perak itu kalau tidak dikeluarkan zakatnya dia akan menyiksa pemiliknya. Dengan apa itu? Dengan dirubah dengan ular, kan, ular yang berbisa dan seterusnya dulu. Kemudian mematok dia dengan berkata, ana kanzuka wa ana maluka. Aku adalah kanzunmu dan aku adalah hartamu. Kanzun. Jadi kanzun itu emas perak disimpan tanpa dikeluarkan zakatnya. Itu namanya kanzun. Kalau bahasa kita itu harta simpanan. Yaitu kanzun lebih khusus emas perak. Dikumpulin tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Itu namanya kanzun. Maka kanzun ini akan menyiksa dirinya sendiri. Menyiksa pemiliknya dengan tadi itu dirubah oleh Allah menjadi ular yang berbesar, berbisa dan seterusnya, kemudian mematok pemiliknya itu nanti di neraka. Fala'iyatubillah. Ya. Makanya Ummu Salamah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, akanzun hadza? Apakah ini termasuk kanzun? Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma balagha an tu'adda zakatuhu fazukki falaysa bikanzin.
Apa-apa yang sudah mencapai wajib zakat lalu telah dizakati, maka dia tidak termasuk kanzun. Berarti kalau dikeluarkan zakatnya bukan kanzun, kalau enggak kanzun gitu. Meskipun 100 kilo emas, punya 100 kilo emas gimana ya? Masya Allah. Tapi dizakati terus tiap tahun dizakati, itu bukan kanzun. Bukan kanzun. Tapi punya 100 gram, tapi nggak pernah dizakati, yang nggak pernah dizakati itu kanzun. Coba. Ini banyaknya nggak ketulungan dizakati, bukan kanzun. Ini sedikit, tapi udah nisab nih, nggak dizakati, maka itu namanya kanzun. Dan yang kanzun ini akan mengadab pemiliknya di akhirat nanti. Menunjukkan bahwa pertanyaan Ummu Salamah ini, perhiasan itu wajib dizakati. Makanya Ummu Salamah bertanya, kalung ini kanzun enggak wahai Rasulullah? Kata beliau, kalau dizakati bukan kanzun, kalau tidak dizakati namanya kanzun. Nah, berarti kan wajib zakat. Ayo wajib zakat begitu. Kalau telah terpenuhi tadi syarat-syaratnya, ya. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qala, dia berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a fi yadi fatakhatin. Aisyah bercerita begini, Nabi pernah masuk ke rumahku dan beliau melihat di tanganku ada cincin dari warik, perak. Jadi Nabi melihat di tanganku ini cincin dari perak. Kalau Ummu Salamah emas, kalau Aisyah ini perak. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, ma hadza ya Aisyah? Apa ini wahai Aisyah? Apa ini? Faqultu, lalu aku berkata, sona'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah. Aku memakai ini untuk berhias di hadapanmu wahai Rasulullah. Aku memakai ini, cincin perak ini untuk berhias di hadapanmu wahai Rasulullah, agar semakin indah, semakin cantik, semakin mempesona, kan begitu. Berarti benar nggak yang dilakukan Aisyah ini? Ya benar, tentu benar, bahkan benar banget, sekali. Benar tak? Benar. Tapi yang menjadi masalah adalah qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atu addina zakatahunna. Apa udah dikeluarin zakatnya? Apakah sudah dikeluarkan zakatnya? Kemudian aku berkata, la, tidak wahai Rasulullah. Ya, tidak. Au masya Allah, atau masya Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa hasbuki minan nar. Cukuplah bagian yang tidak kamu zakatkan menjadi bagianmu dari api neraka. Atau kalau di sini terjemahannya, cukuplah dia yang dapat menjerumuskanmu ke neraka. Berarti kalau nggak dizakatin, ente masuk neraka. Kalau dizakati, ya enggak. Akan begitu. Dua dalil ini secara tegas dan secara tersirat menunjukkan perhiasan-perhiasan ini wajib dikeluarkan zakatnya. Sekali lagi, kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, nisab dan haul, udah mencapai 1 tahun.
Berarti tidak sebulan sekali, 5 bulan sekali, enggak, tapi udah setahun. Tayyib akhi fillah a'azzani Allah wa iyyakum, inilah secara ringkas banget ya zakat emas dan perak. Dan termasuk di dalamnya adalah uang. Uang yang tersimpan di rumah atau di sono sini, di brankas. Kalau sudah mencapai nisab dan sudah haul dan sudah dikeluarkan dari kebutuhan pokoknya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dan zakatnya berapa tadi? 2,5%. Berarti kalau 100 juta berapa? Zakatnya berapa? 200 berapa? 2 juta ya? 2 juta 500 ya? 2 juta 500. Kalau 100 gram berapa? Zakatnya berapa? 2,5%. Hah? Boleh nggak saya dinilaikan dengan uang? Apakah dengan emas itu juga dikeluarkannya? Misalnya kan zakat emas tuh, zakatnya dengan emas juga atau boleh dinilaikan? Ya boleh kan? Insya Allah boleh. Pendapat yang rajih, yang kuat adalah boleh dinilaikan dengan uang. Berarti kalau 100 gram ya sama dengan tadi itu 100 juta kan ya? Berarti 2 juta 500. Begitu juga perak ya, begitu juga perak. Baik, kita lanjut ke zakat az-zuru' wath-thimar, yaitu zakat tanaman dan thimar, buah-buahan. Dan di sini tentu tidak semua tanaman dizakatin, tidak semua buah-buahan dizakatin. Yang dizakati adalah yang ditentukan oleh syariat. Ini tidak semua, walhamdulillah. Kalau sekarang durian, musim durian ya, ada zakatnya? Enggak ada, alhamdulillah. Durian sama rambutan ya Pak? Ya rambutan udah mulai tuh, rambutan di pinggir-pinggir udah banyak rambutan ya. Itu pun alhamdulillah tidak ada zakatnya juga. Tapi kalau dia nggak dizakati, dia jual, dapat keuntungan. Kalau keuntungannya ini gimana ini? Masuk ke zakat emas perak tadi itu, uang. Berarti kan tabungan nggak tuh? Tabungan, masuk ke tabungan berarti. Bukan dari buah dan tanaman ini. Berarti dari yang dikumpulkan. Kayak gini, misalnya sekarang banyak jual rumah. Jual rumah berarti misalnya 1 M, ada zakatnya nggak? Jual rumah, jual tanah 500 juta, ada zakatnya? Nggak ada zakatnya, nggak ada zakatnya. Tapi uang hasil penjualan ini semua masuk ke tabungan. Berarti dizakati seperti tadi itu, emas dan perak. Bukan dizakati karena menjual atau membeli atau menjual tanah atau rumah itu. Dan kadang-kadang orang nggak paham. Setiap jual rumah kemudian banyak gitu kan, 1 M dikeluarkan 2,5%. Dikeluarkan nanti, misalnya jual sekarang dapat 500 juta, berarti kan udah nisab tuh,
Berarti hitungannya mulai bulan ini 500 juta. Kalau tahun depan masih 500 juta, baru dikeluarkan itu. Atau mungkin berkurang sedikit dah, misalnya 300, tinggal 300 juta misalnya, ya tetap dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau habis, ya udah, enggak, alhamdulillah. Itu caranya. Bukan setiap kali, kecuali kalau dia emang jual beli gitu kan, jual beli. Itu beda lagi. Ya, wallahu a'lam. Tayyib akhi fillah azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan zakat tanaman dan buah-buahan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 141. Allah berfirman, wa huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumman mutasyabiha wa ghairu mutasyabih. Qulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan dialah yang telah menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia telah berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari panen, memetik hasilnya dengan mengeluarkan zakatnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Berarti zakat tanaman dan buah-buahan ini ketika panen tidak haul gitu kan, tidak haul, tidak menunggu 1 tahun, enggak. Setiap panen nisab panen nisab zakat, panen nisab zakat. Kalau panen tidak sampai nisab, tidak ada zakat. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Al-asnaful lati tukhadu minha. Tanaman-tanaman dan buah-buahan yang terkena wajib zakat hanya ada 4. Tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 4. Meskipun akhi, masalah ini masalah yang diperselisihkan juga oleh para ulama, apakah hanya 4 ini saja atau yang lainnya, akan disebutkan. Qala Ibnul Munzir wa ajma'u ala anna as-sadaqata wajibatun fil hinta wasyairi wat-tamri waz-zabibi. Ibnul Munzir berkata, para ulama bersepakat, bersepakat sedekah wajib, yaitu buah-buahan, tanaman-tanaman yang wajib dizakati itu 4. Pertama, hintoh, gandum, bur gandum, hintoh itu gandum. Syair gandum juga. Bedanya kalau hinta itu kualitas tinggi ya. Hinta itu gandum berkualitas tinggi, yaitu halus, lebih halus dia. Sedangkan syair di bawah itu, kualitasnya di bawah hinta. Ya, berarti gandum kasar gitu. Gandum kasar. Jadi kalau hinto itu gandum halus, syair gandum kasar. Berarti dua-duanya gandum ya? Gandum. Berarti gandum. Wat tamr,
Berarti ini buah-buahan, tamr. Tamr itu kurma. Tamr itu kurma. Wazabib, kurma kering. Apa kurma kering itu? Kismis. Anggur. Kurma kering. Kok kurma kering? Itu apa zabib di sini? Anggur kering ya? Ayo kok kurma kering? Astagfirullahaladzim. Bukan. Kalau zabib di sini apa zabib? Zabib itu anggur kering. Jadi tamr itu kurma, tamr itu kurma gitu aja gitu, kurma artinya tamr itu kurma matang itu yang ada di rumah-rumah kita itu loh. Ya. Kurma kering atau kurma matang, tamr gitu ya. Kemudian yang keempat zabib. Zabib itu apa tadi? Anggur kering, yaitu kismis. Nah, inilah empat golongan tanaman buah-buahan yang wajib disakati. Cuma 4 ini saja. Gandum halus, gandum kering, kurma, dan kismis. 4 ini. Kalau 2 ini tanaman, kalau 2 ini buah-buahan. Hintoh, syair, tanaman. Tamr, zabib, buah-buahan. Berarti tanaman ada 2, kurma. Buah-buahan ada 2, tanaman 2, buah-buahan 2. Totalnya 4. Selain itu nggak ada zakatnya. Bagaimana kalau beras? Ada nggak di sini beras? Nggak ada. Jagung? Nggak ada. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pendapat ya, dan ini insya Allah pendapat yang bagus. Zakat wajib pada setiap buah-buahan yang merupakan bahan pokok. Jadi tanaman atau buah-buahan yang menjadi bahan pokok dan dia itu awet dalam jangka waktu yang lama, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau kita perhatikan hintoh, syair, tamr, zabib, ini semua dulu itu makanan pokok. Makanan pokok yang berlaku di negeri itu dulu. Di zaman Rasul, 4 ini adalah makanan pokok. Makanan pokok yang berlaku di waktu itu. Maka wajib zakat. Nah, pendapat yang bagus, yang kuat insya Allah adalah dikiaskan. Dikiaskan dengan apa? Semua makanan pokok yang berlaku di masyarakat itu dan awet, kalau disimpan maka dikeluarkan zakatnya. Berarti kalau di negeri kita ini makanan pokoknya apa? Beras. Berarti beras ini zakat. Karena dia adalah makanan pokok. Karena di zaman dulu, di zaman Nabi ya enggak ada beras. Adanya gandum kan ya? Gandum. Nah, mungkin kalau beras waktu itu ada di waktu itu, maka akan disebutkan beras. Akan disebutkan beras, karena waktu itu nggak ada ya sudah nggak disebutin. Maka ini namanya kias, dikiaskan dengan makanan pokok. Berarti beras, jagungnya nggak jagung? Jagung makanan pokok nggak? Iya, sebagian daerah kan ya. Kemudian dia juga awet, itu awet disimpan. Sebulan 2 bulan itu masya Allah awet dia, apalagi dijemur kan, dijemur itu awet dia. Apalagi sagu. Nah, ini berarti makanan pokok. Nah, ini wajib zakat setiap panen, dan itu pun kalau sampai nisab.
Alhamdulillah ya, dan tidak banyak kok yang dikeluarkan zakatnya. Baik, ini kata Ibnul Mundhir. Kata beliau hafizahullah, wakhtalafu fi ghairiha. Dan para ulama berbeda pendapat, ya. Dan para ulama berbeda pendapat tentang apakah hanya 4 itu saja atau tidak. Makanya penulis menguatkan pendapat bahwa hanya 4 saja. Tapi yang kuat adalah tadi sudah kita sebutkan, selama itu adalah makanan pokok maka harus dikeluarkan zakatnya. Baik, sekarang nisabnya nih, nisab tanaman dan buah-buahan. Yushtaratu liwujubi zakati fi zuru'i wath thimari an tablugha an-nisab al-madhkur fi hadzal hadits. Artinya, tanaman dan buah-buahan yang terkena wajib zakat disyaratkan sudah memenuhi nisab yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa fi maduna khamsi dhaudin shadaqatun minal ibl wa laisa fi ma duna khamsi awaqin sadaqah wa laisa fi ma duna khamsatin awsuq sadaqatun. Artinya, tidak ada zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Kurang dari 5 ekor tidak ada zakatnya. Berarti kalau 5 ke atas ada zakatnya. Nanti ada rinciannya di pembahasan berikutnya. Tidak ada zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. Dan tidak ada zakat pada buah-buahan yang kurang dari 5 wasak. 5 wasak. Berarti nisab tanaman dan buah-buahan adalah 5 wasak. Berapa 5 wasak itu? 5 kresek? Enggak, masuk 5 kresek. 5 wasak. 5 wasak. 5 wasak itu ya ukuran kilo itu para ulama berbeda pendapat juga. Pasnya itu berapa? Standarnya saja sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama, misalnya disebutkan dalam fatwa dan riset ilmiah Saudi Arabia, 5 wasak itu 900 kilogram. Berarti hampir 1 ton. Hampir 1 ton. Kalau menurut Syekh Al-Utsaimin, Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, 1 wasak itu kurang lebih 720 kilogram. 720 kilogram. Berarti kira-kira berapa itu? Ya segitu, 900 dah kan gitu. Kurang lebih antara 800 900 begitu. Antara 800 900 kilo itu nisabnya. Berarti ya kurang lebih 1 ton. 1 ton berapa hektar kira-kira beras padi gitu? Tidak tahu ya, tidak tahu. Ya, tergantung juga ya, tergantung juga. Jadi itulah nisabnya, nisab tanaman dan buah-buahan
yaitu 5 wasak, kurang lebih 800-900 kilogram atau kurang lebih 1 ton begitu ya. Alhamdulillah. Berarti setiap panen di kilo segitu ya udah zakat. Zakatnya berapa ini? Nah, di sini disebutkan besar zakat yang wajib dikeluarkan. Miqdarul wajib, al-miqdarul wajib. Besar zakat yang wajib dikeluarkan. Berapa zakatnya? Disebutkan dalam hadis Jabir dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Fima saqatil anharu wal ghaimu al-ushur wa fima suqiya bisaniyati nisful ushur." Artinya, tanaman yang dapat air dari sungai dan dari hujan, anhar sungai, ghaim hujan, zakatnya al-ushur, yaitu 10%. Berarti kalau pengairannya itu bukan dari beli atau dari mata air berarti dari mata air, dari sungai, dari hujan, maka zakatnya adalah 10%. Berarti kalau misalnya 1 ton tuh zakatnya berapa? 10%. Berapa kilo? 100 kilo kan? Ya bener ya? 100 kilogram. Satu ton berapa kilo? 1000 kilo. Diambil 10%-nya, berarti 100 kilo. Ya, 100 kilo dikeluarkan dan diberikan kepada fakir miskin. Alhamdulillah ya. Kemudian wa fima suqiya bisaniyati, kalau pengairannya itu dari pengairan, berarti beli modal gitu loh, modal, maka zakatnya adalah nisful ushur, yaitu 5%. 5% berarti kalau 1 ton zakatnya 50 kilo. Ya, 50 kilogram. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Fi ma saqatis sama'u wal 'uyunu aw kana 'athariyan al-ushru wa fi ma suqiya bin nadhi nisful ushr." Artinya tanaman yang diairi oleh hujan atau oleh air mata, oleh mata air, air mata nih, mata air ya, mata air, atau merupakan rawa ya, sungai misalnya, zakatnya adalah 1/10 dari 10%, dan yang diairi dengan bantuan binatang ya, zakatnya 1/20, yaitu kalau yang pertama tadi 10, kalau bantuan binatang berapa? 1/20 kan? Berarti sama dengan 5%. Begitu. Alhamdulillah ya. Karena kita nggak punya sawah ya wes lah. Nggak punya sawah, nggak punya kebun, bisanya beli aja ya. Alhamdulillah. Terakhir bahasan kita tentang penentuan besar nisab dan zakat untuk kurma dan anggur secara taksiran. Berarti dikira-kira, ditaksir, dikira-kira nih, satu kebun ini kira-kira berapa kilo nih, berapa ton nih, berapa kintal nih. Berarti yang naksir siapa ini? Yang mengira-ngira siapa ini?
Ya tentu orang ahlinya, bukan kita. Kita nggak bisa kan menaksir sekian-sekian. Tapi orang yang ahli itu bisa itu. Oh ini kira-kira sekian. Kira-kira sekian. Itu bisa. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa menaksir itu. Tidak semua orang. Ya, berarti ahlinya. Disebutkan dalam hadis ya dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata yang artinya, kami pernah ikut perang Tabuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sampai di Wadil Qura, tiba-tiba ada seorang perempuan pemilik kebun sedang berada di kebunnya. Lalu beliau bersabda kepada para sahabatnya, coba kalian taksir berapa besar zakat kebun ini. Berarti berapa kilo? Kira-kira berapa kilo nih? Berapa ton? Berapa kintal? Kira-kira 1 ton. Berarti keluarkan zakatnya sekian. Seperti itu. Berarti ini sebelum dipanen kan? Sebelum dipanen. Berarti kan udah matang tuh, udah siap panen gitu kan. Udah siap panen. Coba kalian taksir berapa besar zakat kebun ini. Rasulullah SAW sendiri menaksir. Beliau sendiri yang menaksir zakatnya. Ternyata ada 10 wasak. Kalau zakat tanaman buah-buahan tadi berapa wasak nisabnya? Berapa wasak? Nisabnya tanaman buah-buahan tadi. Enggak, wasaknya berapa wasak? 5 wasak. Nah, kebun ini ditaksir oleh Nabi ternyata 10 wasak. Berarti 2 kali lipat dari nisab. Berarti kurang lebih 2 ton. Kira-kira 2 ton. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada perempuan pemilik kebun itu, coba kau hitung lagi berapa zakat yang harus dikeluarkan darinya. Berapa yang harus dikeluarkan darinya. Tatkala Rasulullah SAW datang lagi ke Wadil Qura, Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan itu, berapa besar zakat yang dikeluarkan dari kebunmu itu? Jawabnya 10 wasak, sebagaimana yang diprediksi oleh Rasul SAW. Berarti Nabi juga pandai ya untuk menaksir itu semua. Berarti zakat yang dikeluarkan dari 2 ton tadi adalah ya tergantung dari dia itu pengairan dari mana kan begitu. Yang terakhir dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bercerita adalah Rasulullah SAW pernah mengutus Abdurrahman bin Rawahah radhiyallahu anhu untuk menaksir harga kurma waktu sudah tua sebelum dimakan. Berarti masih di pohon, udah siap panen. Kemudian agar memberi pilihan kepada orang-orang Yahudi antara apa di situ? Amil zakat memungutnya dengan taksiran itu. Dengan mereka menyerahkan hasilnya kepada para amil agar dihitung zakatnya sebelum dimakan dan dipisahkan hasilnya. Kepada orang-orang Yahudi, berarti di sini kebun mana ini? Gimana? Berarti ini milik kaum muslimin tapi digarap oleh orang-orang Yahudi. Khaybar. Ya Khaybar, wallahu a'lam. Karena Khaybar dulu kan bisa dikuasai oleh kaum muslimin kan dalam perang Khaybar kan? Nah, berarti Khaybar ini milik kaum muslimin. Tapi Nabi SAW memperkerjakan orang-orang Yahudi untuk mengurus tanaman kebun-kebun di situ. Nah ini Nabi SAW menyuruh tadi sahabat yang mulia untuk menaksir buah-buahan, buah-buah kurma tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah secara umum, secara global ya, secara umum tentang
zakat emas, perak, uang, dan tanam-tanaman juga buah-buahan. Ya, tidak rinci ya dan tidak detail ya. Minimal kita tahulah zakatnya sekian, 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 yang dikeluarkan sekian, minimal seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Untuk zakat zakat binatang ternak akan kita bahas di jumpa yang akan datang insyaallah, karena ini cukup panjang ya, cukup panjang. Karena hitung-hitungan berapa nisabnya onta, berapa nisabnya sapi, kambing, kemudian berapa yang harus dikeluarkan, umurnya berapa yang dikeluarkan, itu cukup panjang ya, dan akan kita bahas pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat, lebih kurang mohon maaf. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mungkin ada yang ingin disampaikan. Zakat penghasilan ada tidak, Pak? Hah? Zakat penghasilan. Penghasilan gimana maksudnya ini? Gaji. Berarti setiap dapat gaji zakat gitu. Iya, apa nanti dimasukkan ke tabungan? Nah, zakat zakat apa namanya ini? Profesi itu nggak ada dalam Islam. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan ada zakat profesi. Mereka mengkiaskan dengan zakat tanaman dan buah-buahan. Lawang tanaman buah-buahan aja itu ada zakatnya, mosok hasil bulanan nggak dizakatin. Nah kan begitu. Sama-sama panen nggak nih? Tanaman buah-buahan panen nggak tuh? Panen. Ini gaji? Panen juga. Panen kan? Nah, panen. Ini zakat. Kenapa ini enggak? Nah mereka itu mengkiaskan itu. Ya. Tapi kias ini namanya kias ma'al fariq, yaitu kias yang tidak ada hubungannya sama sekali. Nggak ada hubungannya, nggak nyambung gitu loh. Dikadok-kadok ke yo nggak nyambung. Beda dengan syair, terus hinto, tamer, zabib, itu bisa dikiaskan dengan beras dan yang lainnya karena sama-sama makanan pokok. Tapi kalau ini nggak bisa dikiaskan, maka pendapat zakat profesi itu lemah, ya lemah. Yang sahih adalah tidak ada. Berarti uang gaji itu masuk ke tabungan, masuk ke tabungan. Berarti misalnya hari ini dapat gaji pertama berapa ya? Misalnya 10 juta, misal 10 juta. Berarti belum. Bulan depan masuk berarti 20 juta. Emang nggak makan minum? Kok tetap 20 juta, 10 juta? Ya kan gampangannya begitu loh kan. Kemudian tahun depan sampai setahun Rejab ini ternyata sudah 90 juta. Nah, berarti mulai bulan Rajab inilah perhitungan nisabnya. Jadi masuk ke tabungan, bukan per bulan dizakati, enggak. Itu pendapat yang lemah, bahkan lemah sekali. Dan tidak mu'tabarah, ya tidak mu'tabarah. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya kayak tadi itu jual rumah, jual tanah karena memang kebutuhan kan begitu. Maka itu masuk ke tabungan. Bukan setiap jual udah 1 M masuk gak dizakatin. Enggak, nanti tahun berikutnya udah setahun. Bukan ketika jual tadi itu, ya. Sama dengan gaji itu. Ya wallahu a'lam bissawab. Berarti dia telah mewajibkan apa-apa yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, dan ini kekeliruan yang sangat besar sekali.
Itu pun yang berpendapat zakat profesi itu syaratnya apa? Nisab. Syaratnya nisab. Berarti sebulan itu gajinya lebih dari 100 juta. Mungkin 85 juta minimal kan? Atau mungkin 90 juta dah. Nah itu dia. Kalau kurang dari itu nggak ada zakatnya. Itu yang dimaksud oleh mereka. Tapi kan sekarang nggak kebanyakan pokoknya gaji zakat, enggak. Mereka berpendapat zakat profesi itu kalau sudah nisab. Yang diterima per bulan itu udah mencapai nisab, yaitu 85 juta. Nisab enggak? Atau setengah nisab? Kayak begitu. Ya, jadi udah. Tapi kan kebanyakan sekarang kok salah paham gitu loh. Salah paham. Pengikut pendapat ini. Mereka meyakini pokoknya setiap gaji zakat enggak. Seperti itu ya. Meskipun demikian tetap salah. Meskipun sudah senisab tuh, meskipun sudah sampai nisab per bulan tadi itu tetap tidak dikeluarkan zakatnya per bulan itu. Tapi masuk ke tabungan, kemudian perhitungan yang sudah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya kira cukup ya, sepertinya sudah letih ngantuk ini. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurang mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan dan sedikitnya ilmu saya, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.